Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Tak terasa waktu bergeser demikian cepat buat beberapa rekan-rekan yang saat ini masih working from home dikarenakan pandemi COVID. Ya, saya hanya bisa menyemangati kita nantinya pasti akan melalui ini semua dan menjadi yang lebih baik. Kemudian pada malam hari ini episode podcast Bincang Cyber masih kita membahas ada kaitan dengan working from home, tapi dalam sudut pandang enterprise. Ada satu atau mungkin beberapa masukan yang kami terima, katanya cyber security team tuh boleh dikatakan dalam situasi seperti ini, mereka nggak mengenal istirahat. Bahkan boleh dikatakan intensitasnya itu semakin tinggi. Ya, boleh jadi dikatakan bahwa tingkat ancaman tidak pernah melihat adanya pandemik atau tidak pernah mengenal ada istilah working from home atau kondisi yang normal lainnya. Ancaman atau cyber security threat tetap bisa terjadi pada perusahaan kapanpun, bahkan intensitasnya malah bisa jadi semakin meningkat ketika seseorang sudah bekerja remote dari tempat lain, artinya dia punya visibilitas akan terbatas. Nah, malam ini kita akan bicara tentang Security Operation Center. Ya, otomatis ini terkait dengan sistem cyber security juga. Malam ini kita udah bersama dengan narasumber seorang praktisi dari information security yang udah 20 tahun bermain di area ini. Jadi luar biasa ekspertisnya. Sehari-hari beliau adalah seorang manajer dari sistem engineering dari Palo Alto Network yang berbasis di Jakarta. Pengalaman beliau luar biasa khususnya pada industri financial, FSI industry dan juga telco. Ya, dan kemudian di samping beliau sebagai seorang profesional yang bekerja, dia juga aktif dalam komunitas ya. Di sini ada ISAKA Indonesia Chapter, kemudian ada ISK 2, ISC Square, dan juga ada beliau juga sebagai GIAC Advisory Board. Oke, untuk mempersingkat mari kita sambut Pak Yudi Arianto. Halo Pak Yudi, apa kabar? Halo Pak Faisal, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Faisal? Wah, kabar baik nih. Cuman kayaknya sekarang semuanya lagi bingung, semua working from home nih Pak ya. Yang di kantor biasanya sekarang working from home. Katanya yang lebih menderita karena orang cyber security nih Pak. Iya nih Pak, ya sama Pak, kita juga working from home. Ya memang di dalam kondisi seperti working from home, seperti Bapak bilang tadi, hacker itu tidak stop bekerja ya, pasti dia menggunakan kesempatan dalam hal ini pandemik corona ini ya. Bahkan saya banyak baca juga karena ada pandemik ini ya, hacker mulai tuh membuat satu campaign malware gitu ya yang terkait virus corona Pak. Ya. Jadi malah bukannya mereda ya, tapi malahan justru mencari celah. Jadi memanfaatkan kekalutan yang dialami oleh publik ini untuk memberikan serangan-serangan baru, begitu Pak Yudi ya? Betul, iya. Nah, kalau kita baca-baca nih ya, di beberapa threat report ya, ada tuh ancaman di mana hacker-hacker ini dia menggunakan domain virus corona gitu ya, dan memasukkan informasi yang informasi yang menarik. Misalkan orang ingin tahu nih, misalnya penyebaran virus corona ini sampai saat ini secara live seperti apa. Nah, ada tuh satu website yang memuat live penyebaran virus corona ya, salah satu university namanya Johns Hopkins University. Nah, mereka memberikan tuh real time map ya penyebaran virus corona di seluruh dunia. Nah, ini dimanfaatkan oleh hacker gitu ya. Tentunya dia mengambil live map dari Johns Hopkins ini, kemudian di customize lagi sama dia, sehingga menarik buat orang-orang untuk mencari informasi yang
yang live gitu ya. Padahal di dalamnya sudah ada virus atau malware ya yang nantinya akan menginfeksi komputer korban itu sendiri. Berarti sebenarnya dia tuh mencari titik lengah ya Pak ya. Jadi pada saat orang lagi fokus-fokusnya kepada COVID, dia nggak pikirkan lagi masalah hacker, begitu dia dapat linknya, dia berasumsi bahwa link itu valid. Betul Pak, jadi orang kan tidak menyangka ya, karena dalam kondisi seperti ini, orang mau cari informasi, begitu ada link yang diberikan, mungkin disebarkan, orang dengan mudah ya klik linknya, kemudian mendownload sesuatu sehingga menginfeksi kan ya. Nah tentunya hacker tujuannya kan untuk memperluas jangkauan, dalam hal ini penyebaran malware ini, sehingga dia bisa mendapatkan kontrol pada banyak mesin-mesin yang ada di seluruh dunia ya. Dengan begitu dia bisa merencanakan kegiatan berikutnya, entah itu merusak sistem organisasi lain atau perusahaan lain ya, atau mengambil data, banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa dilakukan apabila komputer korban itu sudah terinfeksi dengan malware tersebut. Nah ini cukup menarik ini Pak Yudi, kalau saya tangkap bahasan. Jadi campaign yang ada sekarang ini dipakai ya, tadi ada kata-kata campaign, malware dan lain sebagainya Pak Yudi. Ini kalau kita katakan mungkin diskusi kita kan malam ini kita bicara tentang SOC Pak ya, Security Operation Center. Mungkin boleh dijadikan itu mungkin bisa kita anggap itu sebagai salah satu upaya perusahaan untuk bagaimana mereka bisa melakukan preventative approach ya. Betul. Nah ini sekarang boleh nggak Pak sharing nih ke kita ini, sebenarnya definisi SOC itu secara umum dan praktikal itu apa kira-kira Pak Yudi? Oke, jadi menurut saya ya, definisi SOC atau Security Operation Center, SOC adalah suatu unit kerja yang terpusat ya, dia memiliki beberapa komponen ya, people-nya, prosesnya, teknologinya ya, yang secara terus-menerus ini harus memonitor, kemudian memperbaiki kondisi postur keamanan dari suatu organisasi, dan juga dia harus melakukan pencegahan ya, pendeteksian, kemudian menganalisa juga, dan juga ini merespon terhadap insiden cyber security yang ada, termasuk tadi penyebaran campaign malware baru kan. Nah, tentunya besar kecil SOC ini ya sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing organisasi ya. Ada SOC yang mungkin ya hanya satu orang gitu ya. Ada yang mungkin 5 orang, ada yang menggunakan shift ya, mungkin dalam 24 jam ada shift sampai 3 kali ya. Jadi ini sangat tergantung dari kebutuhan organisasi itu sendiri gitu loh. Nah, tapi ada juga yang menggunakan jasa pihak ketiga ya. Misalnya ada yang menjual jasa managed security services ya, atau managed SOC dan lain-lain. Jadi tapi ya kalau dilihat dari organisasi, SOC ini ada di mana sih posisinya ya? Biasanya berbeda-beda juga di tiap organisasi ya. Kadang SOC ini untuk organisasi yang sudah sangat mature ya, practice cybersecurity-nya biasanya ada di bawah satu CISO ya, CISO office gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap mungkin direktur IT atau CIO-nya gitu ya. Nah, tapi juga ada yang terpisah dari Jadi bisa juga dia di dalam IT operation gitu ya. Nah, itu ada plus minusnya. Mungkin nanti kita bisa discuss lebih jauh untuk plus minusnya. Nah, mungkin kalau kita sebelum sampai ke situ, berarti yang bisa diambil kesimpulan bahwa pekerjaan SOC itu secara umum ada yang preventatif, mungkin before ya, pre gitu, atau mungkin pada saat insiden dan kemudian post insiden, atau gimana kira-kira Pak Yudi kalau dari lihat 3 tahapan tadi?
Betul. Jadi idealnya satu organisasi itu harus punya mindset pencegahan dulu, prevention dulu ya. Fokus di preventionnya juga ya. Nah, apa yang kita bisa prevent ya kita prevent, ya kan. Kemudian kedua, pendeteksian. Nah, pendeteksian ini kan butuh banyak skill juga di sana ya, dan teknologinya juga harus dilihat ya. Karena apa yang tidak bisa di-prevent, berarti kan kita harus mencari cara bagaimana mendeteksi gitu ya, keanehan-keanehan gitu ya, anomali di jaringan gitu ya, yang bisa ditangkap oleh tools deteksi yang dimiliki gitu loh. Nah, untuk mendeteksi yang tadi misalnya unknown malware atau unknown attack ya, tentunya itu harus punya teknik-teknik khusus dan itu harus didesain dari awal gitu, bagaimana mendeteksi hal-hal ini. Dan biasanya kalau misalnya di financial, bagaimana mendeteksi fraud ya, transaksi yang fraud itu kan harus tahu alur proses dari suatu transaksi gitu ya, bagaimana mendeteksinya dan lain-lainnya. Nah, kalau kita bilang respon merespon dari suatu insiden juga, ini menjadi bagian dari tugas SOC juga, dan biasanya dibagi-bagi, ada tim yang responder gitu istilahnya. Dia harus mungkin misalnya ya, dia harus ke site-nya untuk melihat di mesinnya ada apa saja. Jadi on-site forensik gitu misalnya ya, melihat apa yang terjadi di sistem itu, kemudian artifaknya ya, bukti-buktinya harus dilihat, dan setelah itu mungkin dianalisa apa yang bisa diimprove atau apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini berulang gitu ya. Kira-kira begitu Pak Faisal. Oke, ini yang saya tangkap dari penjelasan ini bahwa sebenarnya menarik dari SOC itu adalah untuk mendeteksi ancaman-ancaman yang belum pernah terdeteksi sebelumnya, atau mungkin belum pernah diprediksi sebelumnya, atau mungkin kita katakan unidentifiable threat barangkali bahasanya demikian. Kira-kira bagaimana Pak Yudi? Apa relevan nggak begitu? Betul. Jadi fungsi SOC itu tidak hanya istilahnya mendeteksi insiden atau alert-alert yang kita sebut alert yang sudah dicegah, udah di-prevent. Misalnya ada banyak tools perangkat security, IPS, firewall, ya semuanya kan bekerja tuh. Kalau ada yang tidak sesuai, dia langsung block. Nah, misalnya ada activity yang terblok. Sebenarnya perlu nggak kita istilahnya identifikasi ulang? Apakah benar-benar ini bagian dari serangan berikutnya? Ya kan, itu kan masih tanda tanya ya. Kemudian juga mungkin alert dari sistem, dari OS level, ada yang keblok. Tapi juga kita harus cari tahu, ini apakah bagian dari serangan yang lebih besar gitu ya. Karena ketika hacker sudah di dalam jaringan, sudah ada di dalam satu sistem, dia akan mencoba mencari tahu hal-hal apa lagi yang dia bisa lakukan gitu ya. Nah, kalau sudah di dalam jaringan itu akan lebih susah untuk mendeteksi ya. Hacker akan coba istilahnya low profile dia. Dia tidak ingin membangunkan sistem alert yang ada di SOC kan. Kalau dia sampai membuat suatu aktivitas yang membuat SOC ini timbul suatu alert, maka dia harus stop gitu ya istilahnya, karena akan ketahuan kan. Nah, justru tugas SOC yang penting itu untuk mendeteksi hal-hal yang aktivitas yang memang istilahnya under the radar gitu loh, tidak bisa kita deteksi dengan perangkat security yang sudah di-deploy. Jadi harus punya teknik-teknik untuk mendeteksi unknown attack kalau kita bilang ya. Tidak mesti unknown attack itu menggunakan malware gitu.
bisa juga unknown attack itu menggunakan tools-tools yang sudah ada di sistem itu sendiri. Mungkin pernah dengar istilah living of the land ya. Oke. Jadi living of the land attack ini mungkin masih banyak yang belum mengerti. Istilahnya memang masih baru. Jadi kalau bisa saya cerita nih, kalau kita mungkin di film-film ya, kalau kita lihat ada film yang orang yang naik pesawat tiba-tiba pesawatnya jatuh ke hutan gitu ya, dia ternyata di hutan itu begitu jatuh dia masih hidup gitu. Nah selanjutnya kan dia harus hidup di pulau itu gitu loh, harus hidup dengan apa saja yang resource yang ada di pulau itu, ya cari makan di situ ya, semua harus bisa digunakan. Nah kalau kita kembali ke living of the land attack ini, hacker berusaha menggunakan program-program yang legitimate ya, program-program yang bisa dipakai untuk melakukan penyebaran serangan gitu loh, sehingga tidak terdeteksi oleh tools antivirus, tools host IPS-nya ya, macam-macam ya. Jadi hackernya berusaha bersembunyi karena dia menggunakan program-program yang legitimate, otomatis tools-tools perangkat security yang ada itu nggak akan menjadi efektif untuk mendeteksi serangan seperti ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Nah, berarti kalau boleh kita katakan, kalau tadi kita bicarakan efektivitas, kira-kira dengan terlepas dari case-nya living of the land ini, efektivitas dari sisi SOC itu kita bisa menilai secara umumnya kira-kira kemana, Pak Yudi? Manfaatnya, keberhasilan manfaat dari SOC? Oke, manfaat keberhasilan dari SOC itu ya. Nah, kalau saya bisa tarik dulu ya, tarik ke belakang sedikit Pak, one step ya. Kita harus punya misi juga. SOC itu dibuat untuk apa sih? Misinya apa dulu gitu loh, ya kan? Jangan sampai SOC itu dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan compliance misalnya atau audit gitu ya, tapi tidak memberikan manfaat ke organisasi itu sendiri ya. Nah, kita harus jelas dulu misinya apa, kemudian kapabilitas dari SOC itu juga harus dipikirkan gitu. Nah, itu harus didesain SOC-nya dari awal, itu mau seperti apa sih capabilities-nya gitu loh. Capabilities-nya perangkatnya atau orang-orangnya, Pak? Nah, bukan. Kapabilitas dari SOC itu sendiri, dia memberikan fungsi apa untuk organisasi, untuk postur keamanan organisasi itu sendiri. Misalnya kegiatan vulnerability assessment itu juga part of SOC capability gitu ya, kapasitas SOC juga itu. Kemudian misalkan melakukan malware analysis itu juga bagian dari kapabilitas SOC gitu ya. Kemudian incident analysis ya, itu juga bagian dari kapabilitas SOC. Nah, banyak sekali fungsi-fungsi SOC ini yang harus di-define dari awal, sehingga tujuan SOC-nya jelas. Kemudian kalau seperti tadi dia harus mendeteksi yang unknown attack, nah itu juga harus dipikirkan kan, teknologi apa yang harus dipakai untuk deteksi living of the land ini ya. Sudah banyak memang dengan menggunakan analitik ya, dengan menggunakan kalau bahasa kerennya orang bilangnya machine learning, artificial intelligence ya, tapi itu semua sebenarnya rule yang harus dibikin kan, dynamic rule yang harus dibikin gitu ya. Dan itu sangat unik sekali per masing-masing company untuk rule itu sendiri ya. Nah, betul Pak. Jadi rule yang dibuat itu harus sesuai dengan environment organisasi itu sendiri ya. Karena masing-masing organisasi kan unik ya. Betul. Dan kebutuhannya beda-beda gitu loh. Kita tidak bisa bikin satu rule yang mungkin nanti di-apply ke semua organisasi. Belum tentu sama gitu loh.
Oke, ini satu hal yang menarik ya Pak ya. Jadi boleh dikatakan tadi ada variasi-variasi yang ditemukan pada saat di lapangan. Barangkali ada metode undetected yang ya kalau saya katakan kalau kayak antivirus itu kan udah signature base ya. Jadi kalau udah dikirimin antivirusnya, model datanya dia bisa tahu kalau penyerangan ini berarti masuk kategori virus apa barangkali. Sementara SOC tersebut lebih bersifat dynamic ya. Jadi Betul. serangan-serangan yang masuk itu mungkin di awal belum terdeteksi sebagai sebuah pattern. Kalau yang saya tadi tangkap dari penjelasan Bapak, itu dilakukan terpisah-pisah, apalagi tadi living off the land ya, berarti dia pakai tools-tools yang ada aja gitu ya untuk survive supaya dia bisa melakukan scanning atau penyerangan yang Lateral mungkin movement misalnya. betul lateral movement ya, berarti kita angkat di sini. Berarti lateral movement yang pada saat dia udah masuk itu dilakukan lateral movement. Nah, itu sebagai bagian daripada kinerja dari si SOC tersebut ya. Sementara tadi Pak Yudi mention di awal bahwa untuk menilai keberhasilan SOC tergantung daripada misinya di awal. Sementara kadang-kadang orang awam berpikir bahwa bukannya misinya secara umum hanya untuk bagaimana membuat tingkat keamanan perusahaan menjadi maksimal, atau jangan-jangan ada misi lain yang lebih spesifik kepada industri itu Pak Yudi. Iya Pak, jadi misi SOC itu sangat penting ya. Tidak hanya SOC itu dibuat tidak hanya untuk mendeteksi adanya unauthorized access misalnya ya, tapi juga di-define juga sih. Nah itu spesifik tugasnya itu harus jelas gitu, dan itu juga harus dari level manajemennya, top levelnya gitu ya, berarti ada keterlibatan gitu lah ya dari sisi top level manajemen sendiri. Nah, iya, karena si levelnya harus tahu, oh fungsi SOC ini buat saya nih sebagai CIO misalnya, sebagai CEO apa gitu loh. Misalnya mengurangi transaksi fraud atau mengurangi istilahnya bypass sistem gitu ya. Nah itu juga salah satu misi gitu ya, dan sampai tidak jelas gitu tujuan dari SOC ini, dan akan menyia-nyiakan budget, resource yang sudah dirancangkan gitu kan, sayang gitu ya. Betul. Wah ini luar biasa nih Pak, ini banyak kita dapat masukan banyak nih. Tapi begini Pak Yudi, ada satu hal yang menarik kalau kita bicara tentang misinya atau mungkin objektifnya dari sisi SOC. Apakah setiap dari beberapa industri ya, kita tahu di Indonesia pasti kan nggak cuma satu industri jenisnya ya. Apalagi kalau tadi saya katakan mungkin Bapak memiliki pengalaman banyak di FSI dan telco. Ini kira-kira kalau dari dua industri ini aja, itu apakah mereka memiliki visi atau misi sendiri-sendiri yang berbeda untuk bagaimana menurut mereka idealnya SOC itu seharusnya seperti apa, dan itu sangat spesifik masing-masing industri atau umum atau bahkan malah spesifiknya per masing perusahaan Pak Yudi? Masing-masing industri justru berbeda-beda, dan tiap organisasi juga akan berbeda sih Pak, ya kan? Karena environment-nya pastinya berbeda, aplikasinya berbeda ya, infrastrukturnya, teknologi yang dipakai berbeda ya. Jadi akan sangat-sangat unik ke organisasi itu sendiri gitu. Misalnya kalau kita bilang cerita di financial services gitu ya, mereka sudah jelas mereka mau deteksi misalnya katakanlah di sisi mobile banking atau internet banking, bagaimana mendeteksi jangan sampai ada malware yang bisa menyerang usernya gitu, pengguna internet banking gitu ya. Nah itu ada teknik-teknik khusus, dan kemudian di sistem mereka sendiri di data centernya gitu ya. Tentunya kan arsitektur sistem banking berbeda gitu loh, tiap-tiap bank berbeda gitu, jadi nggak bisa disamakan. Dan mungkin di industri seperti telco apalagi akan sangat beda lagi, sistem yang ada di telco jauh lebih
kalau boleh dibilang jauh lebih kompleks ya. Mereka ada di radio network gitu ya, ada di billing, ada istilah OSS, BSS ya. Jadi networknya akan lebih luas sekali gitu loh, dan banyak variasi serangan yang bisa dilakukan gitu loh, dan itu harus dipikirkan dari awal ya, serangan seperti apa yang bisa menyerang satu telco gitu atau mobile operator dalam hal ini gitu ya. Misalnya bisa nggak saya top up atau beli pulsa gitu ya tanpa melakukan transaksi. Nah itu kan sangat-sangat detail sekali, dan sistem yang saling berkaitan itu banyak sekali gitu ya. Mulai dari billingnya, dari sistem OSS-nya, terus koneksi ke banknya, ya kan, banyak macam di situ ya. Jadi berbeda-beda Pak. Oke. Sekali ya. Kalau ya kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya SOC itu ngurusin hacker. Yang namanya ngurusin hacker mungkin berpikir pada pattern-pattern yang tertentu, misalnya dia melakukan penyerangan pen testing dan lain sebagainya. Tapi dari uraian Bapak yang barusan ini, saya melihat bahwa sebenarnya deteksi SOC juga nggak hanya terbatas pada aktivitas internet, tapi lebih kepada bisnis prosesnya, demikian ya Pak ya. Jadi dianalisa juga alur bisnisnya itu valid apa enggak, tadi begitu ya Pak. Saya tangkap dari telco tadi penjelasan Bapak. Betul. Jadi kita harus ngerti prosesnya, dan bisnisnya. itu yang sebenarnya membuat kenapa SOC tersebut harus punya misi di awal, sehingga klasterisasi atau pembentukan objektif ke depan seiring dengan SOC tadi beroperasi itu betul-betul inline dengan tujuan bisnis. Jadi bukan hanya sekedar udah deh kamu jalanin, make sure nggak ada hacker masuk gitu, tapi dia nggak punya objektif siapa yang mau dianalisa gitu ya. Jadi mungkin nanti terkesan ada orang menyebut kadang-kadang, wah ini tim deteksinya seperti kayak orang kesannya mencari-cari masalah gitu. Jadi dia bacain traffic gitu masalah. Oh ini ada masalah nih, kemudian di raise isunya, dan mungkin terkesan kurang fokus gitu ya. Tapi kalau dari uraian Bapak tadi yang saya tangkap, hal yang menarik adalah bahwa pekerjaan SOC itu tidak hanya terbatas kepada bagaimana memproteksi hacker tersebut masuk dengan mekanisme yang umum, tapi juga melakukan pengecekan anomali dari bisnis proses yang ada. Dan itu sesuai dengan misinya di awal ya Pak Yudi ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, kalau kita melanjutkan dengan konsep itu Pak Yudi, di sini ada satu hal yang cukup menarik kita lihat, bahwa apakah ada kaitan dengan besar nilai bisnis secara finansial, ya nilai besaran bisnis, dengan tingkat besaran SOC. Artinya misalnya industri yang memperoleh revenue sampai sekian juta dolar misalnya setiap tahun, itu perlu mempersiapkan mengalokasikan sekian persen dana untuk membuat SOC mereka. Ada nggak tuh Pak relevansi antara ukuran bisnis dengan besaran SOC? Tentunya kita harus lihat juga ya Pak ya, investasi tidak hanya SOC, dalam hal ini kita sebut security secara overall di suatu organisasi bisa mengacu ke rata-rata di industri ya. Saya pernah baca report, mungkin salah satunya average-nya ya mungkin sekitar 3-5% untuk budget security, tapi akan ada juga yang report mengatakan 5-10%. Jadi tentunya tiap organisasi akan lihat ya di industri itu average-nya berapa secara total investasi. Nah, kalau kita bicara SOC, balik lagi kita harus lihat tingkat ancamannya dulu ya, resiko dari bisnis itu apa gitu ya. Nah, kan harus dilakukan risk assessment yang dilakukan mungkin dengan bantuan pihak ketiga gitu ya. Resiko apa yang dihadapi oleh organisasi ini gitu ya. Nah, nanti baru diturunkan dari situ. Oke, resikonya ini dari sisi SOC harus melakukan apa. Nah, baru di-define, oke, untuk membuat SOC yang seperti ini dengan tujuan ini,
butuh resource seperti apa, orangnya jumlah berapa, skillnya seperti apa, teknologinya seperti apa. Nah itu kan butuh pendalaman lagi itu, dan baru ditentukan gitu budgetnya gitu ya. Jadi semuanya kan balik-balik lagi ke hitungan bisnis, Iya, Pak. hitungan betul betul. Ya boleh dikatakan harga gembok nggak boleh lebih mahal daripada aset yang ada dilindungi dari gemboknya itu ya, mungkin ya kalau kita katakan. Iya, iya, Ya ada harus beberapa sesuai. harus sesuai dengan alokasi. Tapi ya ada beberapa tantangan juga yang saya coba apa namanya saya dapat info juga ya trade apa tingkat ancaman itu kan sangat dinamis ya Pak Yudi. Jadi artinya bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan kayak yang sekarang-sekarang ini aja deh kita misalnya ada kasusnya dari COVID misalnya lagi pandemik. Tadi di awal Pak Yudi mention bahwa hacker memanfaatkan itu untuk melakukan penyerangan dengan membuat pengiriman misalnya ada email yang atau mungkin ada link atau apapun itu yang mungkin ketika orang mengakses tiba-tiba berbahaya buat dia sendiri misalnya. Nah, itu kan berarti kondisinya sangat amat dinamis. Buat beberapa orang melihat bahwa ini jangan-jangan biaya investasi SOC ini nggak seluruhnya mengacu kepada tingkat aset yang dilindungin, tapi lebih kepada barangkali ada pemikiran liability atau tanggung jawab yang mesti dibayarkan oleh perusahaan barangkali ya seperti itu. Kalau secara umum kita melihat cocok nggak sih kalau hal itu juga dijadikan satu pertimbangan untuk bagaimana SOC tadi dibiayai gitu. Berapa alokasinya tadi Bapak bilang ada 3%, ada 5%, ada yang 5% sampai 10%. Nah, definisi dari angka-angka itu maksud saya apakah itu statik setiap tahunnya? Misalnya perusahaan A, PT A atau bank namanya A lah misalnya kita sebut. Nah, bank itu misalnya mengalokasikan 3% misalnya. Tapi dia kayak kartu mati gitu ya, udah mantap aja 3% aja seumur-umur gitu. Atau dia mengalami deviasi Pak Yudi setiap periode tertentu. Oh, oke. Jadi kalau menurut saya sih yang saya maksudkan mungkin saya luruskan juga ya, 3-5% itu mungkin dari total budget IT ya. Nah, untuk SOC-nya mungkin akan dibagi-bagi lagi kan, nggak hanya SOC kan ya, ada mungkin tools lain yang harus di invest gitu ya. Tentunya kalau kita balik ke pertanyaan Bapak tadi, apa jenis investasinya itu apakah akan berubah-ubah atau tetap aja? Nah, ini balik lagi, ini kan harus dibicarakan di level manajemennya ya, di C-levelnya gitu. Tiap tahun mungkin ada spesifik misi yang harus diemban oleh tim security-nya. Nah, tentunya kan berdasarkan prioritas gitu ya, prioritas mana yang harus didahulukan gitu loh, terkait dengan security-nya gitu loh. Misalkan mereka mau launching satu produk atau aplikasi gitu ya, misalkan di fintech company gitu ya. Untuk mendukung operasionalnya kan butuh monitoring ya. Balik lagi untuk monitoring ini berarti kan butuh investment ya, monitoring security-nya gitu ya. Nah, nanti kan harus dibudgetkan gitu loh. Jadi akan sangat dinamis sih kalau menurut saya ya. Jadi Tiap-tiap nggak organisasi statik lah ya. ya kita katakan dari waktu ke waktu Ya, gitu. betul. Karena threat kan terus berubah, Pak. Tiap Betul. tahun pasti ada Yang baru kan. perubahan-perubahan gitu ya. Nggak statis gitu ya. Dan kita harus bisa mengejar apa yang threat yang terbaru gitu kan, harus tahu nih pendeteksinya seperti apa, harus mungkin hire consultant gitu untuk merubah cara deteksinya atau merubah teknologinya. Nah, itu kan dinamis sekali gitu tiap tahunnya ya. Nah, kemudian kondisi ini bisa saja berkembang kepada satu pertanyaan lain nih Pak Yudi. Kalau kita katakan di dalam komponen SOC itu kan mungkin boleh kita katakan ada teknologinya, kemudian ada people-nya. Bobot strength investasi tersebut tadi kalau kita sebutkan investasi deh,
investasi kan mungkin understanding saya nggak semuanya uang, bisa jadi waktu, effort, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira dari dua komponen itu, apakah teknologi dengan komponen skill dari talent manusianya yang mengoperasikan SOC, itu mana yang paling perlu diutamakan lebih dulu gitu? Atau jangan-jangan dua-duanya dibikin berimbang? Menurut saya ya, berdasarkan pengalaman, terus berdasarkan banyak research yang kita baca gitu ya, yang paling penting adalah kualitas dari orangnya gitu ya. Kualitas orangnya ini akan menentukan bagaimana sih desain SOC-nya gitu loh. Kalau kita pilih orang yang tidak capable, ya tentunya investasi di teknologi akan sia-sia gitu loh. Orangnya harus punya skill yang memadai untuk melihat sebenarnya kebutuhan organisasinya ini sampai sejauh mana SOC-nya, capabilities ya. Dari situ dia baru bisa membuat rencana teknologi apa yang dipakai, infrastrukturnya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Jadi orangnya juga sangat penting dalam hal ini sebelum memilih teknologi yang dipakai gitu ya, Pak. Nah, ini berarti kita bicara unsur kreativitas atau unsur skill set, Pak, dari orang tersebut. Skill set dan mindset dari orang-orangnya juga. Jadi misalnya kita harus hire orang-orang yang punya background yang baik, background yang bagus di area cybersecurity. Ya kalau bisa memang dia menempuh jalur pendidikan formal ya. Khusus untuk dari itu gitu. IT gitu ya. Tapi nggak banyak juga orang yang memang otodidak ya. Namanya IT kan pasti banyak juga yang otodidak dan dia ngerti sistem OS ya, OS level dia ngerti, networking dia ngerti gitu ya, komunikasi antar komponen antar network ke jaringan satu ke jaringan yang lain ya dan sebagainya. Jadi untuk orangnya ini yang mendesain SOC juga harus punya jam terbang juga gitu ya. Jam terbangnya berapa lama nih untuk handle SOC. Berarti Dan kalau pengalaman gitu maksudnya Pak Yudi, pengalaman juga. Jadi pengalaman handle satu SOC itu perlu juga. Dan kalau kita lihat ada dua sisi sih. Kalau kita lihat red team sama blue team. Jadi orang yang mendesain SOC juga harus ngerti nih cara hacker melakukan aktivitas hackingnya seperti apa. Nah, di lain sisi, di satu sisi yang lain, blue team itu kan dia harus mendefend. Dia harus tahu caranya bagaimana mendeteksi, ya, mencegah serangan tersebut dan mendeteksi kalau pencegahan yang dibuat itu tidak mumpuni ya untuk diimplement gitu ya. Jadi kombinasi pengalaman di red team sama blue team itu akan membantu tim SOC ini untuk lebih baik di kedepannya gitu. Output yang akan diberikan. Jadi individunya harus punya pengalaman berimbang kali Pak dari dua area itu. Iya, betul Pak. Oke, nah ini satu hal menarik dan saya rasa ini bisa jadi satu hal yang take away juga nih untuk para pendengar podcast episode ini. Ini kira-kira kalau kita bicara human resources Pak ya, mungkin dari pengalaman Bapak nih. Kalau tiba-tiba nih sekarang ini dari orang yang mendengarkan episode kali ini sangat terinspirasi oleh Pak Yudi nih. Terus dia pengen jadi SOC juga, pengen belajar SOC. Kira-kira langkah-langkah awal apa sih Pak yang perlu dia, misalnya nih kalau dia tertarik, wah saya jadi tertarik nih komentarnya Pak Yudi Arianto barusan tentang SOC. Saya pengen loh jadi SOC team member. Terus dia mau belajar gitu. Nah ada dua Pak. Yang pertama apa yang dia perlu lakukan kalau misalnya sebagai langkah awal aja ya gitu. Dia untuk mulai masuk ke situ. Kemudian yang kedua kira-kira dia butuh
berapa lama untuk mempersiapkan keilmuannya dia sebelum dia dianggap layak untuk bisa tergabung dari SOC team? Oke. Menurut saya kalau kita bicara misalnya katakanlah junior analis gitu ya, analis level 1 ya, mungkin tertarik untuk jadi tim analisnya. Mungkin yang pertama yang saya sarankan adalah orangnya harus ngerti sistem administration, ya, bagaimana operate satu server, entah itu workstation atau server ya, berbagai OS ya, Windows, Linux ya, Mac OS, dia harus tahu. Dan juga belajar bagaimana cara melakukan penetration testing gitu ya. Nah itu harus tahu. Kemudian belajar bagaimana cara melakukan hardening. Artinya hardening ini kita tutupin celah-celah default setting dari operating system itu. Nah dari situ dia akan punya gambaran bagaimana celah-celah yang bisa terjadi ketika hacker mau masuk ya. Kemudian juga network, skill di networking dan security-nya itu juga dia harus ngerti bagaimana cara TCP/IP bekerja ya, bagaimana paket itu lewat dari satu router ke router yang lainnya gitu ya. Jadi harus ngerti juga itu. Dan mungkin 1 tahun saya rasa bisa belajar ya kalau dipadatkan. Cuma kan perlu namanya hands-on experience ya, langsung terjun di lapangan untuk betul, praktikal dia harus mengalami, harus misalnya ngikutin katakanlah ikut di satu project penetration testing gitu ya. Nah dari situ dia akan belajar, sistemnya saya bisa tembus. Oke, selanjutnya yang harus dipikirkan nggak hanya bisa tembus, terus rekomendasinya apa gitu. Rekomendasinya itu bisa berupa, settingnya harus dirubah ya, dari default setting mungkin ke setting yang lebih aman ya. Kemudian tidak hanya itu, konfigurasi apa yang dibutuhkan di sisi OS atau di sisi network supaya hal itu tidak terjadi. Jadi dia harus punya mindset tidak hanya di sisi red team tadi ya, dia harus ngerti bagaimana si hacker bekerja, tapi dia harus punya pengetahuan bagaimana cara defend-nya gitu. Nah itu menjadi kombinasi yang sangat baik untuk menjadi seorang analis di SOC Pak. Kira-kira ada satu pertanyaan juga nih, saya juga sering dapat. Kira-kira kalau untuk dari SOC member tersebut lebih menekankan kepada sertifikasi atau experience? Pengalaman saya sih sertifikasi akan sangat baik ya untuk memberikan istilahnya guidance ya, kepada orang tersebut untuk belajar ya. Artinya dia mengikuti proses belajarnya, framework berpikirnya gitu ya, sampai dia dapat sertifikasi. Sertifikasi sih ya tujuannya dapat itu, cuma nggak terlalu nggak terlalu penting juga, nggak terlalu dominan. Yang penting juga dia pengalaman di lapangannya juga harus ada, karena sertifikasi tanpa pengalaman sih nggak akan bunyi gitu ya. Harus di-apply juga knowledge-nya. Nah ini makanya jadi kadang-kadang ada satu pertanyaan yang mungkin dari saya yakin semua orang akan memiliki satu fondasi yang sama, karena kalau kadang-kadang kita menganggap mindset kita kan dengan pendidikan formal, misalnya orang sudah memperoleh satu gelar tertentu terus dianggap qualified untuk melakukan pekerjaan tertentu misalnya. Nah itu coba mereka selalu berpikir itu applicable juga ke sisi cyber security, sementara dari arahan yang saya dapat dari Bapak barusan lebih pada dasarnya, apalagi kalau kita bicara SOC team, dia paling nggak harus punya satu pengalaman bagaimana dia melakukan penerapan dari keilmuan yang dimiliki. Either way dia belajar itu melalui otodidak atau melalui sertifikasi yang ada gitu. Oke. Wah ini luar biasa Pak, kita dapat feedback banyak sekali malam ini.
Pak Yudi, Iya. arahannya ini kita bahas tadi dari sisi SOC, mulai dari definisi, terus kemudian sampai kondisi-kondisi di beberapa industri. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi episode kali ini, kira-kira Pak Yudi ada hal-hal yang mungkin mau di-share atau ditambahkan untuk teman-teman yang bekerja di SOC atau yang baru mau masuk SOC barangkali Pak? Oke, mungkin saya kasih beberapa ini ya insight-insight ya. Eh, ya, ini pengalaman juga dari ketemu beberapa customer ya. Jadi ada yang punya SOC, tapi mereka juga masih belum puas karena belum memberikan manfaat yang maksimum ke organisasi itu sendiri ya. Jadi harus belajar lebih giat lagi untuk men-fine tune teknologinya, mungkin dalam hal ini SIM-nya gitu ya, harus bisa tahu apa yang kita deteksi gitu ya, harus di fine tune ulang gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah gunakan tools-tools yang bisa mengotomasi tas-tas yang manual, tas-tas yang berulang-ulang gitu. Karena kan misalkan kalau kita mendeteksi satu insiden yang berulang-ulang kan capek juga ya. Insidennya itu lagi dan kita harus lakukan berulang-ulang nih. Harus melakukan rekonfigurasi, harus misalnya send email, harus misalnya harus notifikasi ke pihak lain. Sebenarnya kan itu task repetitif yang sebenarnya bisa di-automate. Nah, teknologinya sebenarnya sudah ada ya. Jadi tinggal dipilih aja automation-nya, ya, tools automation yang digunakan. Misalnya kalau pernah dengar istilah SOAR ya, Security Orchestration Automation and Response, nah itu adalah teknologi yang akan sangat membantu tim SOC untuk lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting ya. Hal-hal yang repetitif itu bisa di-automate. Nah, hal yang penting ini adalah melakukan threat hunting gitu ya. SOC itu harus bisa melakukan threat hunting. Jadi cari tahu threat apa yang mungkin sedang terjadi, yang seperti tadi dia harus mendeteksi letter of movement, mendeteksi leaving of the line attack itu ya. Nah, itu tugas SOC utama menurut saya ya. Dan akan sangat impresif kalau misalkan analis di SOC itu bisa memberikan value yang lebih gitu loh. Oke. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Wah, luar biasa sekali. Kita beruntung hari ini kita bisa dapat banyak arahan dari Bapak nih. Pengalaman yang praktisi yang kita mungkin sulit untuk menemukan itu di dalam buku manual Pak ya. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Faisal. Luar biasa. Senang untuk sharing-sharing aja ya. Oke, baik. Saya lanjutkan, Sobat Bincang Cyber, menarik sekali bahasan kita pada episode kali ini tentang Security Operation Center atau SOC yang mungkin lebih kental dianalogikan kepada bagaimana garda depan pertahanan dari sisi serangan-serangan yang masuk. Dari uraian yang kita dapatkan hari ini bahwa ada beberapa poin yang saya coba take note ya terkait dengan sisi SOC di sini, bahwa sebetulnya peranan fungsi yang paling banyak diberikan oleh SOC adalah untuk mendeteksi serangan-serangan yang sifatnya under radar, atau mungkin serangan-serangan yang di awal tidak dapat dianggap sebagai sebuah serangan, tapi kalau dikumpulkan lama-kelamaan kita bisa mempelajari bahwa ini adalah tipikal sebuah serangan. Hacker atau pihak yang menyerang ke dalam sistem, kalau tadi Pak Yudi mengutarakan ada satu istilah living of the land, ketika dia berhasil masuk ke satu layer tertentu dari sisi pertahanan, dia akan berusaha survive dengan memanfaatkan tools-tools yang ada di dalam area tadi. Nah, tools-tools tersebut ya mungkin boleh dikatakan bukan merupakan tools hacking,
Tapi aktivitas-aktivitasnya jika digabungkan bisa menjurus kepada aktivitas yang sifatnya melakukan penyerangan. Nah, ada lagi hal yang menarik di sini yang kita dapatkan bahwa kapabilitas SOC itu sangat amat ditentukan oleh tujuan awal di mana SOC tadi dibuat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa SOC tersebut adalah wild card, jalan sendiri tanpa strategi, tanpa leadership, kemudian dipaksa untuk memberikan hasil yang optimal. Keterlibatan dari C-level, tadi yang Pak Yudi utarakan itu sangat dominan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari sisi SOC, termasuk guidance dalam artian makro management untuk menentukan planning mikronya ketika si SOC team melakukan deteksi terhadap serangan-serangan yang masuk. Nah, kemudian kita take note lagi bahwa di sini tingkat resiko dari setiap industri berbeda, apalagi setiap perusahaan tentu akan variabel sekali, dan itu semua akan mempengaruhi berapa besaran investasi yang layak diberikan kepada SOC itu sendiri. Nah, investasi yang tadi diturunkan oleh perusahaan masuk ke berbagai budgetnya IT, kemudian diambil sekian persen, tadi ada 3-5%, ada yang 5-10%, itu sifatnya dinamik. Jadi tidak statis dari tahun ke tahun, itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan atau deviasi-deviasi. Nah, itu semua ditentukan oleh terjadinya perubahan ancaman yang menimpa industri atau perusahaan tersebut secara spesifik. Nah, investasi yang dikeluarkan tadi, yang kita nggak katakan bahwa itu hanya investasi finansial, effort, time, itu juga bagian dari investasi. Nah, itu ternyata lebih sangat diharapkan itu mempengaruhi dari sisi skill set orang yang mengoperasikan SOC. Tadi Pak Yudi mention beberapa hal yang mungkin perlu untuk diambil oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam atau menjadi bagian daripada SOC operation, atau kita sebut tadi, atau ada istilah tadi dari Pak Yudi yaitu analis. Nah, ini semua pada akhirnya brainware orang yang mengoperasikan SOC tersebut itu akan menentukan pada akhirnya efektivitas daripada SOC tadi dalam beroperasi. Tentunya peranan manajemen, industri, dan pemerintah menjadi satu kesatuan untuk bisa mempreventatif ancaman yang masuk, tidak hanya saat ini, tapi juga untuk waktu-waktu ke depan. Oke, demikian saya dan Pak Yudi. Terima kasih loh Pak Yudi, udah banyak berbagi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih juga rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan. Oke, baik. Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di akhir episode kali ini dengan diskusi yang menarik. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan nanti ke dalam blog situs resmi dari Bincang Cyber di https://bincangcyber.id. Nanti pastinya akan dijawab langsung oleh narasumber. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan rekan-rekan berikan kepada kami. Baik, demikian saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber dan Pak Yudi Arianto sebagai guest kita malam ini undur diri, dan terima kasih atas perhatian sobat sekalian, dan sampai bertemu pada episode-episode Bincang Cyber selanjutnya.